Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi belajar IPA bersama Ibu Nita Haili Rusiana. Masih ingatkah kalian mengenai sel? Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai jaringan pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. 2. Mengetahui struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Perhatikan gambar jaringan di bawah ini. Yang kiri adalah jaringan tumbuhan, yang kanan adalah jaringan hewan. Kita bahas untuk yang pertama, yaitu jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang sama. Beberapa macam jaringan terdapat pada tumbuhan, yaitu 1. Jaringan pelindung atau epidermis. 2. Jaringan dasar. 3. Jaringan penyokong. 4. Jaringan pengangkut. 5. Jaringan meristem. Jaringan permanen. Kita lihat dari yang paling dalam ada xilem, kemudian floem. Xilem dan floem adalah jaringan fasikuler. Selanjutnya jaringan dasar, dan yang paling luar adalah jaringan dermal atau epidermis. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan, berfungsi melindungi tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya: yang pertama, terdiri atas selapis sel tersusun rapat. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel. 3. Tidak memiliki klorofil. Jaringan epidermis dan modifikasinya: stomata, trikoma, duri, filamen, sel kersik. Jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar berfungsi sebagai cadangan makanan, membantu proses fotosintesis, dan mengisi di antara jaringan lain. Jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan bagian dari tumbuhan. Jaringan penyokong terdiri dari dua, yaitu jaringan kolenkim, yang kedua jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim terdiri atas sel-sel yang memiliki dinding tipis dan mengalami penebalan dari bahan selulosa sudut. Jaringan sklerenkim terdiri atas sel-sel mati yang seluruh dindingnya mengalami penebalan dari senyawa lignin, sehingga memiliki sifat kuat dan keras. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Ini adalah penampang melintang dari batang dikotil. Xilem adalah bagian dalam, yaitu pembuluh kayu. Floem adalah pembuluh tapis. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh. Floem berfungsi mengangkut zat makanan yang diolah daun dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Jaringan meristem. Ini adalah bagian penampang dari ujung akar dan ujung batang. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah, terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Pada ujung batang terdapat tunas apikal, terdiri dari meristem apikal, kambium fasikuler,
kambium atau meristem lateral. Di bagian akar terdapat meristem akan membentuk akar lateral, meristem apikal akar, rambut akar, meristem apikal akar di dekat tudung akar. Organ pada tumbuhan. Ini adalah bagian tumbuhan di mana organ-organnya yang pertama adalah akar, selanjutnya batang, daun, biji, buah, dan bunga. Jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan. Ini adalah gambar hewan di mana terdapat banyak jaringan di dalamnya. Yang pertama, jaringan syaraf, jaringan epitel. Terdapat epitel bersusun pada kulit, epitel pada perut, jaringan epitel pada ginjal. Selanjutnya ada jaringan otot, di mana terbagi menjadi 3, yaitu otot halus, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan ikat terdiri dari jaringan darah, jaringan pada tulang. Jaringan otot terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama otot polos, kemudian otot jantung, selanjutnya otot lurik. Jaringan otot. Di bawah ini tabel perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dari bentuknya, otot polos berbentuk gelendong, otot lurik berbentuk serabut atau silindris, otot jantung berbentuk serabut atau silindris bercabang. Warna otot polos, polos, otot lurik, lurik, otot jantung, lurik. Jumlah inti otot polos 1, otot lurik banyak, otot jantung 1 atau 2. Letak inti otot polos berada di tengah, otot lurik berada di pinggir, otot jantung berada di tengah. Letaknya, otot polos berada di organ dalam, otot lurik pada rangka, dan otot jantung pada jantung. Tipe kontrol atau sifat, otot polos bersifat tak sadar, otot lurik bersifat sadar, otot jantung bersifat tak sadar. Reaksi terhadap rangsang, otot polos bereaksi lambat, otot lurik bereaksi cepat, dan otot jantung bereaksi cepat. Ketahanan bekerja, otot polos tinggi, otot lurik rendah, dan otot jantung sedang. Berikut adalah gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ tubuh, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Ini adalah gambar dari jaringan epitel. Silindris bersilia, pipih berlapis, kubus selapis, pipih selapis, silindris berlapis, silindris berlapis. Latihan soal. Nomor 1, jelaskan pengertian jaringan. 2, sebutkan macam-macam jaringan pada A. Tumbuhan, B. Hewan. 3, sebutkan 2 macam jaringan pengangkut pada tumbuhan dan jelaskan fungsinya. 4, apa saja perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung?